dari Wings Food. Melalui implementasi menyeluruh, UU P2SK menjadi momentum penting untuk memperkuat stabilitas, akuntabilitas, dan inklusi keuangan nasional. UU ini menjadi kerangka besar untuk menjaga sektor keuangan Indonesia tetap sehat dan tahan guncangan, karena mencakup pengaturan perbankan, asuransi, pasar keuangan, serta koordinasi antar otoritas. Revisi ini bukan berarti kebijakan sebelumnya salah, melainkan penyempurnaan hasil dari dinamika ekonomi dan proses konstitusional yang berjalan. Seperti dijelaskan oleh anggota Komisi 11 DPR RI Kamrus Samad, perubahan dalam revisi UU P2SK ini merupakan salah satu langkah penguatan fondasi ekonomi nasional. Iya, Undang-Undang Nomor 4 2026 P2SK itu adalah dalam rangka memperkuat sistem dan tata kelola sektor keuangan. Karena itu, revisi ini diharapkan bisa mendorong percepatan pendalaman pasar keuangan. Termasuk di dalamnya adalah KSSK, Komite Stabilitas Sektor Keuangan. Di dalamnya ada Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, kemudian ada Otoritas Jasa Keuangan dan LPS. Nah, mereka memiliki tupoksi dan bidang masing-masing. Di dalam P2SK sudah ditegaskan tentang ruang lingkup kerja dan mekanisme koordinasinya. Dan kita harapkan ke depannya bisa lebih produktif, baik dalam memitigasi resiko dan dinamika industri khususnya sektor keuangan, maupun dalam mengantisipasi berbagai tantangan domestik maupun global. Ya, selama ini penindakan terhadap pinjol ilegal itu dikoordinir oleh Satgas Pasti, melibatkan kementerian dan lembaga, sekretariatnya berkedudukan di Otoritas Jasa Keuangan. Kedepannya dengan P2SK ini, Satgas ini akan diangkat posisinya, dibentuk oleh Presiden melalui keputusan Presiden dan melibatkan seluruh stakeholder terkait. Karena bagi kita, pinjol ilegal adalah ancaman nyata bagi sistem keuangan nasional, sekaligus memperkuat perlindungan konsumen, khususnya masyarakat Indonesia. Benar, ada penambahan di dalam Undang-Undang P2SK tentang eksekutif pengawas bursa mineral, karena kita mengetahui potensi Indonesia dengan diversifikasi produk dari mineral itu sangatlah banyak dan sangat potensi, dan kita ingin memiliki impact dalam sistem keuangan kita, khususnya di pasar keuangan. Jadi diharapkan ada transmisi dari pasar komoditi ke pasar keuangan, dan kalau itu terjadi maka market akan lebih mudah, lebih transparan untuk mendapatkan informasi real time, harga, volume, perdagangan, serta transaksi yang sedang dan akan terus berjalan. Dan itu membuat Indonesia akan masuk pada posisi yang cukup menentukan terhadap harga-harga komoditas, khususnya bursa mineral. Revisi UU P2SK menjadi upaya memperkuat ketahanan sistem keuangan Indonesia agar tetap kokoh. Regulasi ini lahir dari evaluasi dan kebutuhan penguatan tata kelola sektor keuangan, termasuk pengawasan layanan keuangan digital seperti pinjaman online yang terus berkembang di masyarakat. Lalu bagaimana pendapat warga terkait penguatan pengawasan layanan keuangan digital ini? Kalau saya pribadi sih nggak pernah pinjam itu online gitu, karena saya pikir sangat sensitif kalau menurut saya. Tapi mungkin kalau yang butuh segera itu kan lebih cepat. Memang dia praktis ya, kan itu kan. Cuman ya itu tadi kan suka disalahgunakan. Kalau harapannya ya mungkin dengan undang-undang ini akan lebih tertib aja, Mbak.
Kalau aku sih sebagai rakyat ya tentunya karena adanya undang-undang terkait pinjaman online ini pastinya jauh lebih ngerasa lebih tenang. Dan kalau untuk harapan aku sih selain karena peraturan undang-undang ini bisa ditegakkan lebih tegas terkait penggunanya, aku juga berharap ke seluruh masyarakat, terutama masyarakat Indonesia yang pastinya juga harus lebih aware dan juga dengan kesadaran diri sendiri dulu gitu loh Kak. Pengamat ekonomi Universitas Indonesia Telisa Aulia Valianti memiliki pandangan terkait revisi UU P2SK ini. Sebenarnya ini positif ya, karena kan untuk masyarakat sendiri apabila sektor keuangan itu semakin memperhatikan sektor real, artinya misalkan contoh kredit. Nah kan salah satu tugas utama dari sektor keuangan tuh memberikan kredit dari menyalurkan dana ya dari pihak yang dari pihak yang kelebihan dana ke pihak yang kekurangan dana. Contoh Bank Indonesia tidak hanya bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas moneter, tapi dia juga untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Terus dikatakan di ayat 2-nya, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ini harus lebih memperhatikan ke sektor real gitu secara eksplisit dan juga kepada lapangan kerja. Jadi kebijakan moneternya lebih pro growth sebetulnya kalau dari pernyataan yang ada di Undang-Undang P2SK yang baru ini, yang nomor 4 tahun 2026. Jadi di situ terlihat bahwa kebijakan sektor keuangan dan moneter itu harus lebih pro growth. Tapi selain itu di sini diharapkan juga sektor keuangan itu juga financial inclusion-nya meningkat karena sekarang di undang-undang baru itu dikatakan ada edukasi dan pengabdian ke masyarakat gitu, semacam literasi edukasi ke masyarakat. Nah itu juga sebenarnya cukup baik buat masyarakat meskipun si undang-undang P2SK yang baru ini memberikan ruang untuk pro growth tadi, tapi menurut saya tetap pro stability-nya itu tetap harus diseimbangkan juga gitu. Setelah ketuk palu yang menandakan sahnya revisi UU P2SK tersebut, kini literasi keuangan yang menjadi perhatian untuk mengurangi ketimpangan pemahaman di masyarakat. Hal ini juga disampaikan oleh Kamrus Samad, anggota Komisi 11 DPR RI. Saya kira sangat penting sosialisasi pasca penetapan Undang-Undang Nomor 4 tentang P2SK ke masyarakat. Dan utamanya kita mendorong Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, LPS, Kementerian Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan Antara untuk bersama-sama dengan komponen media supaya bisa mensosialisasikan ke masyarakat, membuat forum-forum sosialisasi, edukasi, literasi tentang beberapa pasal baru yang berkaitan dengan aturan main di sektor keuangan, supaya para pelaku pasar dan ekosistem di sektor keuangan bisa lebih adaptif dengan adanya beberapa pasal-pasal baru di dalam Undang-Undang P2SK ini. Melalui pembaruan revisi UU P2SK, kini upaya perbaikan ekonomi bukan sekedar teknis di atas kertas, namun menciptakan kolaborasi antar lembaga yang diharapkan dapat memberikan langkah nyata dan berdampak positif.